Kalau ada bunyi begini berarti direkam. Kalau bunyi begini berarti berhenti. Lupa Anda ingatkan. Ya, bukunya adalah Essential Pathophysiology for Nursing and Healthcare Student. Healthcare Student. Nggak tahu ini bacanya student apa student. Nanti Anda tanya ke Pak Vicky ya. Saya nggak terlalu ini dialeknya. Paling tidak ini mewakili karena saya cari-cari yang untuk laboratory technician nggak ada. Jadi ini paling tidak Anda kan termasuk pembelajar di bidang kesehatan. Maksudnya gitu ya, healthcare student. Dikarang oleh Ann Richard and Sharon Edwards. Oops. Yang saya punya itu cetakan tahun 2014 kalau tidak salah. Ya, 2014. Yang saya punya cetakan tahun 2014. Kita langsung masuk ke kita lewati beberapa bab di awalnya, langsung masuk ke bab 8. Ups, kok ke sini. Bab 8. Terkait dengan sistem kardiovaskuler. Karena mata kuliah bukunya tentang patofisiologi, jadi karena bukunya tentang patofisiologi, pernah saya sampaikan, saya lupa di sini. Coba kita lihat di istilah, kalau nggak salah ada istilah di awal. Kita lihat istilah dulu deh, istilah. Oh ini, definisi. Apa itu yang dimaksud dengan patofisiologi? Gitu ya. Pas ya. Karena ada loginya, jadi selalu study of. Ilmu yang mempelajari tentang gitu kan. Perubahan yang terjadi di dalam sel, jaringan, dan organ. Jadi 3 level. Baik disebabkan karena penyakit dan atau cedera, yang perubahan ini nyambungnya ke sini, berdampak pada fungsi-fungsi tubuh yang normal. Jadi yang disoroti seperti yang ini adalah fungsinya. Kalau fisiologi itu fungsinya, dampak terhadap fungsi. Terutama fungsi, karena tidak pada wujudnya cenderung belum tentu berubah, tapi fungsi berdampak, fungsi bergeser. Terus di sini apakah ada nggak ada. Ya, kita lanjut saja. Itu 155. Ya, setiap pembahasan patofisiologi di buku-buku textbook manapun, urutannya tuh lazimnya adalah selalu ceritanya, kalau Anda tadi ingat kan, kita potong-potong, pato, itu kan, fisio, dan logi. Patofisiologi. Yang ketika dipisahkan sebetulnya asal muasalnya ya
Mereka semua ada loginya, patologi, ada ranah belajarnya sendiri, fisiologi, ada ranah belajarnya sendiri. Meskipun terkesan ini hanya dua, hanya ada ilmu patologi dan fisiologi, tapi ketika bicara kedua ini, apalagi bicara fisiologi, selalu mereka tidak akan lepas dari komponen logi yang lain, yaitu anatomi. Ya. Oleh karenanya di semester yang lalu mata kuliah Anda bukan sebatas mata kuliah fisiologi, tapi selalu ada cerita anatomi dan fisiologi. Sehingga ketika bicara patofisiologi pasti urunutannya begitu. Pertama menceritakan tentang anatomi, yang kedua menceritakan fisiologi, baru masuk ke patologinya. Jadi urutannya 1, 2, 3-nya begitu. 1 di anatomi, 2 di fisiologi, dan 3 di patologi. Buku ini pun begitu. Selalu awalnya anatomi. Tapi karena anatomi dan fisiologi seharusnya sudah Anda pelajari di semester yang lalu, jadi ini kita lompati. Saya nggak akan ulang, kita lompati. Silakan Anda yang mau mempelajari ulang di luar sesi ini bisa memanfaatkan berbagai rujukan. Ya, kita lompati. Terus ini ada fisiologinya, ada anatominya, ada fisiologinya. Selalu ceritanya. Nah, ini kan setelah anatomi tadi, nah sekarang kan fisiologi. Urutannya begitu. Nah, setelah fisiologi, baru ini fisiologi, ini masih fisiologi. Cerita tentang, nah baru sini. Ketika bicara disorder, nah ini maksudnya baru bicara patologinya di sini. Baru patologi. Ya, jadi kita langsung masuk ke patologinya saja. Anatomi dan fisiologinya sudah di semester yang lalu. Kita masuk ke patologinya. Karena buku ini disusun di daratan Inggris, sehingga yang dijadikan data pun adalah data di daratan Inggris, United Kingdom. 40% pasien yang memeriksakan datang ke pelayanan kesehatan itu 40%. 40% itu memiliki keluhan yang berkaitan dengan jantung, penyakit jantung. Mestinya ini pertanyaan sederhana. Ketika bicara 40%, ketika bicara 40%, kalau saya gunakan kalimat, karena ini 40%, berarti dari titik-titik pasien terdapat titik-titik penyakit jantung. Titik-titiknya angka. Jadi berapa? Yang gampang gimana? Untuk mengisi titik-titiknya gimana? Dari, kalau 40%, dari berapa pasien terdapat berapa penyakit. Kalau 40% maknanya jadi gimana? Dari 100 pasien yang berkunjung, maka didapatkan 40 orang mengalami penyakit jantung. Jadi artinya jumlah yang tidak sedikit ketika bicara 40%. Penyakit pertama, kelainan pertama, entah ini, sebetulnya kalau disorder itu, coba, nah sekarang Anda mulai buka, coba ngobrol dengan itu. Ngobrolnya begini, tulisnya. Nggak bisa masuk. Oh, yang ada yang sudah bisa?
Ada. Yang sudah bisa aja nggak apa-apa. Kalau yang belum bisa, coba tanya ke yang sudah bisa. Saya juga nggak tahu. Saya juga pernah nyoba di HP saya juga nggak bisa-bisa. Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Jadi tanya ke yang sudah bisa. Dan di HP ya itu salah satu solusi kayaknya itu ya. Kalau mau coba Anda jangan di Chrome, coba keluar dari Chrome. Lah, ganti browsernya selain Chrome mungkin. Browsernya pilih bukan Chrome gitu barangkali. Barangkali itu bisa. Ya yang sudah itu tulis di sini. Tolong tolong jelaskan apa pengertian istilah, beri tanda petik, disorder gitu. Bisa besarkah? Gini. Tolong jelaskan apa pengertian istilah disorder. Pakai tanda tanya ya terakhir ya, gitu ya. Gitu. Tolong jelaskan apa. Klik coba. Yang sudah dapat. Iya, nggak apa-apa sengaja. Memang harus banyak biar Anda baca. Yang sudah dapat baca cepat, ayo baca. Yang lain yang sudah dapat nyimak, karena uniknya ChatGPT itu dengan pertanyaan sama di gawai yang berbeda, jawabannya beda, bisa beda. Ayo Anda baca. Anda simak yang di gawai Anda bandingkan dengan yang baca. Ya cukup. Yang ada yang jawabannya beda nggak? Beda ya? Istilah disorder merujuk pada kondisi atau gangguan yang mempengaruhi fungsi normal tubuh atau pikiran seseorang. Istilah ini sering digunakan dalam konteks medis dan psikiatri, tetapi juga dapat digunakan dalam berbagai bidang lainnya. Dalam bidang medis, disorder mengacu pada gangguan atau kelainan dalam struktur atau fungsi organ tubuh. Ya, selesai. Lihat, yang jawaban sebelumnya kan nggak ada cerita tentang struktur fungsi kan, gitu kan? Nah, itu contoh bahwa keunikannya ini tuh Anda bisa punya berbagai macam pandangan. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan pendapat-pendapat manusia, maka sikap bijak kita adalah bukan untuk menyalahkan secara mutlak, karena tidak bisa pendapat manusia itu disalahkan secara mutlak karena manusia itu unik. Satu-satunya yang bisa disalahkan secara mutlak itu ketika mereka menyimpang dari pernyataan bukan pernyataan manusia. Contoh yang gampang. Kalau Anda sekali waktu ke masjid pada waktu subuh, yang saat itu misalnya sudah selesai sholat berjamaah, Anda lihat ada orang yang baru datang sholat subuh, kemudian dia ternyata sholatnya 3 rakaat. Anda tanya, dan ternyata dia bilang saya sholat subuh. Berapa rakaat? Kata dia 3 rakaat. Kemudian Anda salahkan. Nah itu boleh disalahkan secara mutlak. Kenapa? Karena pasti orang sedunia akan menyalahkan dia. Tidak pernah ada ceritanya, tidak pernah ada dalilnya bahwa sholat subuh itu 3 rakaat, betul? Ya. Itu yang kalau bicara ucapan manusia nggak bisa. Seperti itu contoh tadi. Disorder menurut gawainya ini begini, disorder menurut, ya mirip-mirip lah, tapi kan ada bedanya. Dia tidak cerita tentang fungsi dan struktur. Padahal kalau diterapkan pernyataan yang pertama di bahasan kita yang nggak pas sebetulnya kan. Mental, perilaku gitu, kita tidak sedang bicara, mungkin bicara perilakunya sel ya mungkin ya. Bicara perilaku dalam ranah sel bisa ya, tapi tidak ranah wujud fisik manusia.
Jadi apa yang saya sampaikan di sini pun apabila nanti Anda menemukan kontradiksi dengan dosen yang lain, ya Anda nggak bisa dengan serta-merta saya salah atau saya benar, dosen lain salah, nggak bisa. Nggak bisa. Manusia, itu manusia. Kecuali tadi bicaranya. Kalau saya bilang sholat subuh 3 rakaat, Anda langsung sekelas harus bilang saya salah gitu. Boleh. Itu baru benar. Tapi ketika bicara seperti ini, maka ranahnya adalah ranah, silakan Anda memilih. Anda mau condong dengan pendapat siapa, maka itulah kecondongan Anda. Ya, lanjut. Jadi, sebetulnya ketika di sini menggunakan istilah disorder, maka tidak dengan serta-merta langsung berhubungan dengan penyakit. Dan itulah istilah yang tepat gitu. Karena tadi di atas kan kita tahu patofisiologinya tidak dengan penyakit. Ya kita masuk ke gangguan yang pertama. Jadi lebih tepat mungkin lebih ke arah istilah sebutannya, bahasa Indonesianya gangguan gitu ya, tidak penyakit. Ya, kita masuk ke gangguan yang pertama. Sindroma, kalau bahasa Indonesianya sindroma koroner akut. Diindonesiakannya itu sindroma koroner akut. Sindroma koroner akut. Kayaknya ini koroner gitu ya. Pernah dengar istilah jantung koroner kan? Nah, maksudnya sama ini. Sindroma koroner akut maksudnya itu. Ya. Definisi awalnya, kapan disebut seseorang mengalami sindroma koroner akut? Ketika terjadi oklusi arteri koronaria. Sudah berlalu di Anda, di anatomi, bahwa di pembuluh darah kita itu ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, dan ada pembuluh darah kapiler. Yang di sini, yang difokuskan adalah pembuluh darah arteri. Beberapa derajat, ketika bicara derajat, tentu derajatnya dari mulai yang ringan, gitu kan, sampai yang berat. Gitu kan, yang ringan sampai yang berat. Berikutnya, kalau tadi tentang disorder, coba sekarang Anda minta pendapat ke ChatGPT. Apa itu oklusi arteri? Tolong jelaskan tentang oklusi arteri. Tulisannya, terserah mau tulis seperti itu atau bahasa Indonesianya kalau tidak keliru begini, oklusi, biasa kan? Oklusi arteri. Yang lain, jangan yang sama, ada yang lain yang sudah dapat, ayo dibacakan. Ya. Yang lain menyimak, kalau ada yang pendapatnya beda, tulisannya beda dibacakan juga. Ya. Ya, itulah tentang oklusi arteri. Maka tadi disebut istilah bahwa ketika bicara oklusi arteri maka akan berhubungan dengan plak. Kalau bahasa Indonesia tadi tulisannya kan seperti Anda ditampar ya, plak. Kalau plak ini sangat erat hubungannya dengan lemak. Buku ini diterbitkan tahun 2014. Ya. Menurut versi ini bahwa sering ada kebingungan, terutama di kalangan orang awam, dua kondisi yang sebetulnya mirip tapi ada bedanya. Yang pertama, infak miokard, miokardial infak (MI),
yang secara bahasa Indonesia biasanya sering disebut sebagai heart attack. Bahasa Indonesia apa heart attack? Serangan jantung. Jadi kalau serangan jantung biasanya berkonotasi dengan miokard infark ini. Tapi sebetulnya selain miokard infark ada kondisi jantung lain yang juga memiripkan dengan serangan jantung, yaitu unstable angina. Nah, untuk mewakili kedua inilah kemudian diambil istilah ACS ini. Ketika sindrom itu, apa maknanya sindrom secara istilah nanti Anda cari di ChatGPT ya. Nggak perlu dibaca sekarang, silakan cari sendiri. Jadi sesuai dengan namanya sindrom itu, maka dua kondisi ini, angina unstable dan miokard infark ini dimasukkan ke dalam sindroma yang satu ini. Ya, lanjut. Terkait di bawahnya ada etiologi, patologi gitu ya. Nah, kita patologinya dulu deh, biar Anda, karena kita patofisiologi. Tanda penting, tanda awal seorang mengalami akut coronary syndrome itu ketika terjadi peningkatan konsentrasi lipoprotein plasma. Nah, nanti Anda akan belajar nih di salah satu semester bagaimana melakukan pemeriksaan yang sampelnya adalah sampel plasma. Dalam hal ini yang diperiksanya adalah bagian lipoproteinnya. Jadi terjadi peningkatan konsentrasi lipoprotein plasma yang apa saja, terutama yang terkait dengan ACS, maka di bawahnya disebutkan. Yang pertama, lipoprotein yang berhubungan dengan ACS. Low density lipoprotein yang disingkat LDL. Kalau orang di medsos biasanya LDL ini sering disebut dengan istilah LDL. Itu LDL ya. Long distance relationship gitu ya. Ya, biasanya kalau di itu Anda akan kenal, pasti kalau saya sebut begini Anda langsung ingat. Ada sering Anda suka mendengar ini kan? Suka mendengar istilah titik-titik jahat, titik-titik baik. Titik-titiknya apa biasanya? Yang berhubungan dengan ini. Lemak jahat dan lemak baik. Anda pernah dengar. Nah, lemak jahat ini yang kadang sebetulnya mengarah pada LDL tadi. LDL itu low density lipoprotein ini yang seringkali dikonotasikan istilahnya. Ya, kenapa? Karena kalau LDL ini meningkat, maka ini menjadi indikator awal. Indikator awal seseorang memiliki risiko untuk mengalami gangguan di arteri koronarianya. Ketika ini indikator awal, tentu akan muncul pertanyaan bagi kita. Oh, kalau gitu bagaimana taunya kita LDL-nya berapa? Jawabannya, gimana taunya? Jawabannya, cara taunya dengan cara diperiksa. Ya, nggak mungkin kalau nggak diperiksa. Kalau dibayangkan ya nggak bisa. Gimana tahu? Anda gimana cara tahu? Kalau dengan membayangkan, oh LDL saya segini, kemudian Anda bayangin gitu, nggak bisa kan? Pasti harus diperiksa. Jadi, nah siapa yang meriksa? Siapa yang meriksa? Yang meriksa ya Anda ini. Nanti kalau Anda sudah selesai itu tugas Anda yang meriksa. Ya, yang meriksa LDL itu nanti Anda. Nah di sini peran Anda kan ada di sini akhirnya. Bagaimana Anda bisa melakukan pemeriksaan untuk melihat berapa konsentrasi serum. Nah kadang ini di sini. Padahal coba kalau di sini kan sebetulnya bisa jadi perdebatan. Ketika di sini ini bilangnya serum ya. Kalau di atas, ya. Tapi kan ya tadilah. Ini bukan apa ya? Bukan tipe. Bahwa memang ada kalanya
apa yang terperiksa di serum itu mencerminkan dengan apa yang didapatkan di plasma. Jadi biasanya tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara serum dan plasma. Ada kalanya begitu. Ya, ketika ini meningkat, maka apa rekomendasinya? Rekomendasinya yang pertama dengan, nah ini yang seringkali dilupakan. Nah, ini peran Anda. Ini hati-hati gitu. Hati-hati peran Anda di sini bahwa menurunkan LDL yang ketika mereka tinggi itu cenderung meningkatkan risiko gangguan pada arteri koroner, maka rekomendasi pertama yang harus bisa Anda informasikan adalah dengan saya masih mendapatkan ya karena ya ngobrol dengan berbagai orang gitu kan. Ketika mereka dengan keinginan, kadang sekarang kalau Anda saya kan Anda juga pernah lihat lah di keramaian momen apapun tiba-tiba ada pemeriksaan gratis misalnya. Salah satu yang diperiksa misalnya kolesterol gitu kan umumnya. Kolesterol. Nanti kita akan sampailah kolesterol itu apa saja ininya nanti. Sebentar. Tadi udah nyala belum ya? Ya, kolesterol. Ketika ternyata kolesterolnya tinggi ini, mestinya umumnya yang saya tahu yang meriksa itu ya ATLM gitu biasanya umumnya gitu loh. Kolesterolnya tinggi, ada komunikasi, langsung yang diperiksa tuh, waduh tinggi, obatnya apa ya? Gitu. Langsung kalimat yang pertama muncul itu, obatnya apa? Langsunglah dari situ dijawabnya dengan, ya Anda Bapak bisa milih pakai obat ini, bahkan mungkin ada herbal ini, herbal itu, herbalnya. Padahal sasaran pertamanya adalah disarankan bagaimana mereka bisa memodifikasi apa yang sehari-hari dimakan. Itu yang paling utama sebenarnya. Dibanding meskipun setelahnya ketika itu ternyata tidak bermakna, barulah dipikirkan untuk pemberian obat-obatan yang bisa menurunkan itu. Jadi hati-hati memberikan informasi ke pasien atau ke klien Anda, meskipun sudah didahului dengan pertanyaan itu gitu. Waduh, obatnya apa nih? Gitu. Ketika bicara dikit-dikit yang naik, langsung nanyanya obat. Obat yang terbaik adalah tidak minum obat kan sebetulnya. Lanjut. Tadi low, sekarang high. Nah, high ini, kalau tadi kan lemak jahat, sekarang lemak baik. Lemak baiknya adalah HDL. High density. High density lipoprotein. Lihat bedanya. Kalau LDL, ketika dia meningkat, maka risiko jadi peningkatan itu setara dengan L. Setara mungkin begini, setara dengan risiko. Setara dengan risiko. Nah, ini untuk LDL. Bandingkan dengan HDL. Kalau HDL, low level serum concentration, strong indikator. Strong indikator. Kalau tadi indikator saja, tidak ada strongnya kan, beda ya, indikator. Kalau ini strong indikator, ya pilihan katanya beda. Tapi kalau LDL itu meningkat, maka peningkatan resikonya ada, tapi tidak terlalu bermakna. Berbeda dengan HDL. Yang bedanya adalah kalau LDL tadi meningkat, kalau HDL, apa kata di sini? Menurun. Jadi kalau HDL itu menurun. Kalau meningkat resiko tambah besar atau menurun, nah kita mulai di sini. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama, konsentrasi meningkat akan menyebabkan resiko tambah besar.
Yang kedua, konsentrasi menurun akan menyebabkan risiko tambah besar. Ya. Mana yang disebut berbanding lurus, mana yang disebut berbanding terbalik? Kalau misalnya kita sebut ini A, ini B. Yang A berbanding lurus apa berbanding terbalik? Yang B? Ya, jadi berbanding lurus dan terbalik itu maksudnya gitu. Seperti Anda punya ganti, bentar. Ini deh. Jo. Punya permainan apa nih kalau gini? Jungkat-jungkit. Nah, jungkit, maka ketika ini naik, maka ini mesti turun gitu. Nggak akan bisa kalau ini naik, ini ikut naik gitu. Berarti di sininya harus dipotong baru bisa. Ya, jadi itu. Jangan lupa meskipun judulnya low density, tetapi baru akan terasa dampaknya ketika konsentrasinya naik tinggi. Meskipun judulnya high density, tapi justru baru akan terasa dampaknya ketika konsentrasinya, jangan keliru. Kalau Anda nanti yang TA terkait dengan kolesterol, prinsip ini akan saya tanya. Kalau pas ujian, pas saya jadi penguji. Kalau pas saya jadi penguji, Anda materinya tentang kolesterol, jadi prinsip ini akan saya tanya. Semakin tinggi HDL, maka mekanisme pertahanannya semakin kuat. Jadi HDL itu penting untuk mekanisme pertahanan tubuh. Apa gunanya HDL? Apa gunanya? Bagaimana metabolisme HDL? HDL itu bagian dari kolesterol. HDL itu bagian dari kolesterol. HDL bagian dari kolesterol yang ada di jaringan. Karena sirkulasi darah, dia akan kembali ke liver, akan diolah di liver. Hasil kembalian dari jaringan itu akan dieliminasi, dibuang sebagai bile. Tulisannya bile, nggak tahu bacanya bile apa bile, saya nggak tahu. Bile aja lah. Yang secara pemeriksaan, nanti di kimia klinik Anda akan periksanya sebagai bilirubin. Ya, jadi ini pemeriksaannya berkaitan dengan fungsi liver. Ini dua-duanya adalah pekerjaan Anda sebagai TLM. Di sini juga ada bagaimana melacak investigasi. Pemeriksaan apa yang bisa mendukung diagnosis seseorang mengalami ACS, akut coronary syndrome. Dari 1, 2, 3, 4, maka yang sangat erat kaitannya dengan pekerjaan Anda adalah yang 4. Ada yang disebut sebagai petanda cardiac marker. Petanda jantung. Indonesianya petanda jantung. Ada 4 di sini yang sangat berhubungan dengan ACS. Yang pertama troponin I dan T. 5 berarti. Troponin I dan T. Ya. Troponin I dan T. Ini sangat spesifik. Kalau Anda periksa troponin I dan T, maka itu menjadi petanda spesifik untuk kondisi otot jantung. Meskipun kalau kerusakan otot jantungnya belum sampai 12 jam, maka cenderung tidak akan bisa terdeteksi adanya peningkatan troponin I dan T. Jadi baru terjadinya setelah
kejadian kerusakan otot jantung itu melewati rentang waktu 12 jam. 12 jam pertama. Ini mungkin tidak dipelajari di sini kayaknya karena reagennya mahal. Yang berikutnya kreatin kinase. Kreatin kinase itu di dalam sirkulasi darah bisa Anda deteksi mencapai puncaknya dalam waktu 24 jam setelah serangan jantung pertama. Terjadi serangan jantung pertama, 24 jam setelahnya bisa Anda cek bahwa kreatin kinasenya akan dalam level paling tinggi. Setelah itu, setelah 24 jam itu, 48 jam berikutnya. Jadi artinya kalau dibuat grafik, ini serangan jantung. Nah, di sini 24 jam. Jam itu gimana? Oh, jam aja lah. Jam. Nah, ini CK-nya paling tinggi. CK-nya paling tinggi. Nah, berangsur-angsur menurun sampai di sini tentang 48 jam. Jadi kalau dilihat dari 0 segininya, dari sejak serangannya, maka CK paling rendah, CK itu akan dalam level terendah setelah 72 jam ya. Setelah 72 jam sejak serangan jantungnya. Jadi Anda nanti yang bekerja di rumah sakit, apalagi bekerjanya meriksa pasien-pasien ICCU, Intensive Cardiology Care Unit. Jadi khusus pasien-pasien jantung. Itu nanti akan banyak bertemu dengan kasus-kasus ini. Nah, Anda bisa lihat aja. Kalau serangannya belum 72 jam, kemungkinan tidak ada manfaatnya. Belum 24 jam, maaf. Kemungkinan sulit mendeteksi. Atau serangannya sudah lewat 72 jam, maka kecenderungan kreatin clearance-nya sudah ke level terendah. Kreatin kinase, maaf. Pemeriksaan 4-4-nya ini ada di kimia klinik ya, ada di mata kuliah kimia klinik. Saya nggak tahu dipelajari nggak, tapi yang jelas sebagai pengetahuan aja. Aspartat aminotransferase. Yang berikutnya yang juga disarankan untuk diperiksa bagi mereka-mereka yang terduga mengalami sindrom koronari adalah enzim aspartat aminotransferase. Coba dicek di ChatGPT. Anda sebagian masyarakat belum terlalu kenal dengan ini karena ada istilah lain yang lebih populer. Coba lihat istilah apa yang populernya. Menurut ChatGPT apa? Aspartat aminotransferase, istilah lain yang lebih populernya apa? Kebaca nggak? Kebaca ya? Kebaca kan mestinya. Aspartat aminotransferase. Dapat ada istilah lainnya? Dapat ada? Apa katanya istilah lainnya? Juga dikenal sebagai serum glutamik oxaloacetic transaminase. Disingkat apa? SGOT. Ya. Jadi dulu namanya SGOT, sekarang bahkan di lab-lab besar pun Anda kalau lihat lembar permintaan di rumah sakit besar itu masih tertulisnya itu biasanya SGOT. Padahal istilah sekarang lebih populer di kalangan akademisi itu dengan aspartat aminotransferase atau kalau tadi singkatannya SGOT. Kalau aspartat aminotransferase disingkatnya AST. Dia mencapai puncak setelah 24 jam. Setelah 24 jam pertama, sama seperti kreatin kinase ya, 24 jam pertama sejak serangan dan berangsur-angsur menurun sampai ke level terendahnya setelah 48 jam berikutnya atau 72 jam sejak serangan.
Berikutnya yang keempat yang juga menjadi indikator untuk diperiksa membantu diagnosis ACS kok AST. ACS adalah laktat dehidrogenase. Ini juga enzim sama laktat dehidrogenase mencapai puncaknya 3 sampai 4 hari sejak serangan jantung pertama. Maksudnya gitu. Nyambungnya gini ya. Within 20 of MI-nya tuh nyambung ke sini gitu sama. Jadi 3 sampai 4 hari sejak serangan jantung dialami itu akan mencapai puncaknya. Tetap meningkat selama durasi 10 sampai 14 hari berikutnya. Jadi ini lebih langgeng nih laktat. Jadi kalau dari keempat ini maka yang cenderung lebih mudah terdeteksi dalam jangka waktu lama adalah laktat dehidrogenase. Apalagi ini ternyata tidak hanya di kita. Ini disebutkan di sini. Ya. Apalagi misalnya pasiennya waktu serangan jantung itu tidak langsung terdeteksi, tidak langsung mendapat penanganan. Dan amat sangat sering terjadi di kita. Ini enggak di sini enggak disebut. Yang jelas dengan kalimat begini berarti di Eropa pun terjadi gitu. Apalagi di kita. Di kita itu yang namanya serangan jantung pertama itu sering kali diabaikan. Sering kali diabaikan kan, dianggapnya lah biasa. Apalagi kalau Anda sering dengar istilah angin duduk ya, angin duduk misalnya. Sebetulnya itu mengarah pada serangan jantung. Dan mungkin rasanya memang tidak sampai membuat gangguan fungsi secara maksimal gitu, enggak. Cuman padahal sebetulnya itu penting. Itu penting untuk tadi ketika misalnya keratin kinase atau EST-nya segera itu artinya kan penanganan berikutnya jadi lebih mudah sebetulnya. Berbeda. Makanya laktat dehidrogenase ini menjadi penolong. Meskipun di satu sisi jadi penolong, di sisi lain kita jadi tahu bahwa serangan jantungnya tidak segera ditangani sejak awal. Tidak segera didiagnosis sejak awal. Jadi kalau istilahnya gini kan, mencapai puncaknya pada 3 sampai 4 hari dan tetap tinggi setelah 10 sampai 14 hari. Biasanya grafiknya jadi begini kalau itu grafiknya jadi itu kita contohkan misalnya di sini hari, di sini laktat dehidrogenasenya, maka di sini misalnya 4 hari, di sini 14 hari, maka dia akan meningkat gini. Ini nggak akan lurus gini, nggak. Ini tetap nurun tapi tinggi begitu. Maksudnya gitu. Ada turunnya tapi tinggi. Tapi tidak sebagai puncak. Puncaknya tetap di hari keempat. Ya. Berikutnya terapi kita lewati. Kita masuk ke gangguan berikutnya, kelainan berikutnya. Yang disebut dengan heart failure, istilah Indonesianya gagal jantung. Gagal jantung. Batasannya apa? Batasannya no longer acting as efficient pump. Jadi batasannya bahwa tugas utama jantung itu kan memompa. Tugas utama jantung itu memompa. Ketika tugas utamanya tidak lagi mampu dilaksanakan secara efisien, maka saat itulah sudah dikategorikan sebagai gagal jantung. Sudah gitu. Nah, ini kalau ada kata-kata N, ini juga menjadi batasan penting. Ini juga seringkali yang dikelirukan kebanyakan masyarakat. Contoh yang gampang. Kasus mungkin Anda juga pernah ikut lah dalam suatu momen, event, di situ Anda meriksa tekanan darah gitu kan. Anda meriksa tekanan darah.
Anda misal tekanan darah, datang seseorang, kemudian langsung dicek, ternyata tekanan darahnya tinggi. Nah, tidak dengan serta-merta dengan satu indikator, kemudian, oh berarti saya pengidap hipertensi ya, punya kelainan gangguan tekanan darah tinggi. Nggak begitu. Ada indikator-indikator lain yang mau tidak mau harus dipenuhi untuk menetapkan, memvonis seseorang masuk ke dalam kelainan tertentu. Nah, di sini disebutkan. Indikator pertamanya adalah ketika pompanya nggak efisien. Indikator kedua, ini disebutkan, indikator kedua, bahwa sebetulnya tubuh itu punya namanya mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik yang gampang, yang yang sebagai analogi, bahwa ketika lambung Anda kosong, mereka memberikan pesan ke otak, kemudian Anda merasakan yang ketika lambung kosong, pesan sampai di otak, yang Anda rasakan adalah rasa lambungnya kosong tuh rasa lapar, pengen makan gitu kan. Rasa lapar, pengen makan kan gitu misalnya. Udah saatnya nih lambung saya kosong, ngasih pesan lapar, akhirnya makan kan, makan kemudian keisi. Nah, maksudnya ini kondisi gagal jantung tuh begitu. Sekali waktu dengan berbagai sebab, boleh jadi jantung kita tidak bisa memompa sesuai dengan harapan. Tapi saat itu ada mekanisme umpan balik yang dilaporkan ke otak, otak nyampaikan ke jantung, oh ini nantilah. Ya, siklusnya begitu, dilaporkan, kemudian karena laporan ini akhirnya berespon. Yang tadinya energinya adalah misalnya energinya dorongannya 100 cc misalnya gitu. Karena ada laporan akhirnya dia mampu merespon jadi 200 cc gitu. Itu artinya saat itu tidak masuk kategori gagal jantung karena jantung masih mampu merespon umpan balik yang masuk ke dalam jantung. Itu maksudnya dannya di situ. Jadi tidak dengan serta-merta ketika sekali waktu tidak mampu kemudian langsung enggak. Harus dilihat dengan mekanisme respon umpan balik dia ada ini enggak ada respon terhadap respon yang bermakna enggak. Kalau ada berarti masih ada kategori lain yang tidak masuk ke dalam gagal jantung. Jadi dua hal ini yang harus dipenuhi. Lanjut. Macam-macamnya ada di sini, silakan nanti baca di berbagai rujukan. Kita langsung masuk ke pemeriksaannya. Pemeriksaan yang bisa mendukung. Pemeriksaan yang bisa mendukung ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, tulis saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ada 7. Dari 7 ini mana yang jadi peran Anda, maka bisa dilihat di sini. Ya. Ada di pemeriksaan darah. Ini yang saya infokan juga bagaimana pendapat manusia itu bisa beragam. Di sini menyebutkan istilahnya FBC. Di buku lain Anda akan temukan CBC. Bedanya apa? F full. Kalau C, B dan C-nya sama sih, blood count. Kalau ini full blood count. Kalau C, complete blood count. Kalau di Indonesia apa? Coba diterjemahkan aja secara Indonesianya berarti apa? Pemeriksaan hematologi. Hematologi apa? Hematologi lengkap misalnya. Coba lihat di chat GPT. Mata kuliah Anda di semester ini yang disebutnya mata kuliah apa? Apa bedanya hematologi lengkap dengan hematologi rutin? Coba menurut chat GPT apa? Apa bedanya? Oh, ya. Berarti nggak ada bedanya kalau gitu kan? Ada bedanya nggak?
Kalau hematologi lengkap, kalau hematologi lengkap, ya, ya. Berarti kalau digambarkan secara matematik berarti kan kalau rutin itu lingkaran kecilnya, lingkaran besarnya berarti lengkap gitu ya. Ini rutin di lingkaran kecil, di lingkaran besarnya adalah lengkapnya gitu. Sementara mata kuliah Anda sekarang adalah mata kuliah berarti tidak lengkap ya, berarti mestinya kan gitu ya mestinya. Nanti mestinya ditanya tuh ke yang sebetulnya ini buat Anda aja, buat Anda. Ketika kan saya terlibat dalam penyusunan penamaan mata kuliah. Hanya problemnya adalah saya bukan ATLM. Saya bukan ATLM. Tadinya awalnya semester ini tuh hanya disebut sebagai hematologi 1 gitu, hematologi 1. Ketika itu yang ditanya ATLM dan ATLM langsung spontan bilang hematologi rutin. Oh ya udah. Ya udah saya manut aja meskipun secara sebetulnya saya lebih belum disebutnya hematologi lengkap misalnya, atau hematologi. Tapi ya sudah, ikut aja. Masalahnya pasti sebetulnya yang dipelajari ranahnya adalah ranah hematologi lengkap. Sekedar buat info. Tapi ya itu kan kalau urusan gini kembali ke premis awal tadi, nggak ada salah-salahan. Bedanya beda cara pandang aja sebenarnya. Beda cara pandang. Jadi ini pun begitu. Dia sah-sah saja menyebut full blood count meskipun di buku lain menyebutnya dengan complete blood count. Berapa parameter yang diperiksa? Ada berapa di chat GPT coba? Kalau chat GPT itu menjawab sesuai dengan kalau kita nanyanya kalimat panjang dia pasti lebih spesifik nanti. Anda tanyanya dengan indikator spesifik coba. Berapa banyak jenis pemeriksaan yang dilakukan dalam hematologi lengkap? Ada berapa dihitung? Ada yang sudah bisa. Berapa? 9? Ada yang lebih dari 9? 4. Ya. Jangan tambah sedikit, tambah banyak pastinya. Kalau saya dapat berapa coba? Kita lihat bandingkan dengan saya dapat ya. Pemeriksaan apa saja yang dilakukan sebagai bagian dari hematologi lengkap? Satu, dua. Anda ada angkanya nggak? Ada angkanya? 5, 6. Oh, cuma 6. Berarti Anda lebih banyak ada yang 9. Oh, enggak. Itu selain pemeriksaan di atas ada tuh. Selain pemeriksaan di atas. Ini yang perlu ini bawahnya nih, paling bawah nih. Anda baca paling bawah nih. Apa katanya? Penting untuk dicatat bahwa, katanya, laboratorium tertentu mungkin memiliki variasi dalam pemeriksaan hematologi lengkap yang mereka lakukan. Ini kalimat penting tadi bahwa ya Anda nggak bisa nyalahkan satu lab dengan lab lain. Menurut lab ini hematologi lengkap itu segini. Menurut lab ini. Yang problem adalah ketika Anda belajar di sini itu kan harus condong ke salah satu. Bukan berarti nanti ketika Anda sampai di dunia kerja Anda nggak bisa. Dulu waktu saya belajar nggak bisa. Ini udah disebutkan. Setiap lab punya kebijakan.
diskusikan dengan sesama rekan atau dokter penanggung jawab di situ. Ya, terakhir untuk sesi kita kali ini. Ada 2 pemeriksaan lainnya. Ini setelah yang ini berarti masuknya ranah hematologi, ranah mata kuliah kita ya. Yang 2 ini masuknya ranah kimia klinik. Yang pertama memeriksa fungsi jantung, fungsi ginjal. Yang kedua memeriksa fungsi liver. Sekedar. Saya kayaknya belum pernah sampaikan di angkatan Anda. Sekedar tambahan wawasan juga.